Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Nur Hadi Chandra dengan NIM 19210047 dan dua rekan saya yang bernama Abian Afrizal dengan NIM 19210044 dan Septiala Dewi dengan NIM 19210046 akan memaparkan tentang teks biografi. Pengertian teks biografi. Dalam media pembelajaran, menulis ada banyak jenis teks. Namun, kita akan membahas tentang teks biografi. Apa yang dimaksud dengan teks biografi dan penjelasannya. Ada banyak pengertian dan pemahaman tentang biografi, salah satunya adalah menurut Sumarjo. Biografi atau riwayat hidup adalah cerita tentang hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain atau sastrawan. Pengertian lain dari biografi datang dari Wahono, Mafruki, dan Sawali yang mengungkapkan bahwa teks biografi adalah teks yang bersifat faktual, yang artinya apa yang disampaikan berdasarkan fakta-fakta. Fakta tersebut berupa identitas tokoh, keistimewaan, perjuangan, kesuksesan, rintangan, dan pelajaran hidup tokoh. Teks biografi memuat banyak hal tentang kehidupan tokoh. Pengertian lain diutarakan oleh Anindyarini yang mengungkapkan bahwa biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dengan kata lain, biografi merupakan tulisan tentang kehidupan seseorang. Biografi secara sederhana dapat dikatakan sebagai sebuah kisah riwayat hidup seseorang. Biografi dapat berbentuk beberapa baris kalimat saja, namun juga dapat berupa lebih dari satu buku. Teks cerita biografi bercerita tentang perasaan yang terlibat dalam mengalami kejadian-kejadian tersebut. Dalam teks cerita biografi tersebut diceritakan secara lengkap kehidupan seorang tokoh sejak kecil sampai tua, bahkan hingga meninggal dunia. Semua jasa, karya, dan segala hal yang dihasilkan atau dilakukan oleh seorang tokoh dijelaskan. Menurut pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teks cerita biografi merupakan tulisan dalam bentuk teks yang menceritakan tentang riwayat hidup seseorang yang dapat diteladani dan ditulis oleh orang lain. Selanjutnya ada ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, ciri-ciri teks biografi menurut Sucipto memaparkan ciri-ciri teks biografi dilihat dari berbagai aspek. Berikut dijelaskan ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, ciri-ciri teks biografi menurut fungsinya sebagai berikut. A. Teks biografi memberikan gambaran tentang kehidupan dan riwayat seseorang. B. Teks biografi memberikan gambaran kepada pembaca tentang tema dan bobot karya seseorang yang akan dibeli. C. Teks biografi menganalisis dan menerangkan kejadian-kejadian hidup seseorang. D. Teks biografi memberikan pengetahuan mengenai kelebihan seseorang penulis dalam latar belakangnya. Yang kedua, ciri-ciri teks biografi menurut tujuannya sebagai berikut. A. Teks biografi memberikan pengetahuan perjalanan hidup seorang tokoh kepada pembaca dan penulis. B. Teks biografi digunakan untuk mengambil pelajaran dari kehidupan tokoh tersebut. C. Pembaca dan penulis dapat mencontoh tokoh tersebut. Yang ketiga ada ciri-ciri teks biografi menurut unsur-unsurnya sebagai berikut. A. Teks biografi ditulis berdasarkan sudut pandang orang ketiga. B. Teks biografi ditulis dengan data yang ada. C. Teks biografi berisi data pribadi terpercaya. Struktur teks biografi menurut Sucipto. Pertama, orientasi. Orientasi berisi gambaran awal tentang tokoh atau pelaku di dalam teks biografi. Orientasi memberikan pengenalan tokoh secara umum, seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, latar belakang keluarga, dan riwayat pendidikan. Kedua, peristiwa. Dalam bagian ini berisi penjelasan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi atau pernah dialami oleh tokoh, termasuk masalah yang dihadapinya dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Bagian ini mencakup aspek menarik, mengesankan, mengagumkan, dan mengharukan yang dialami tokoh. Ketiga, reorientasi.
Bagian ini berisi pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan. Reorientasi boleh ada dan boleh tidak ada dalam teks biografi. Kaidah kebahasaan teks biografi menurut Suherli dan kawan-kawan. Pertama, menggunakan pronomina atau kata ganti orang ketiga tunggal ia atau dia atau beliau. Kedua, menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Ketiga, menggunakan kata adjektiva untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Keempat, menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Kelima, menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental dalam rangka pengabaran peran tokoh. Yang keenam, menggunakan kata sambung, kata depan, ataupun nomina yang berkenaan urutan dengan waktu. Jenis-jenis teks biografi. Menurut Sucipto, terdapat beberapa jenis teks biografi yang dapat digunakan sebagai sarana mengenal kisah kehidupan seseorang. Jenis-jenis teks biografi diantaranya, yang pertama yaitu teks biografi berdasarkan sisi penulis. Teks biografi berdasarkan sisi penulis dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu autobiografi. Autobiografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh tokoh yang tercatat perjalanan hidupnya. Dengan kata lain, autobiografi adalah cerita hidup seseorang yang ditulis oleh orang itu sendiri. Yang kedua yaitu biografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain berdasarkan izin penulisan. Izin penulisan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, authorized biography. Authorized biography adalah biografi yang penulisannya seizin atau sepengetahuan tokoh di dalamnya. Yang kedua yaitu unauthorized biography. Unauthorized biography adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh seseorang tanpa sepengetahuan atau izin dari tokoh di dalamnya. Izin ini biasanya digunakan jika tokoh yang ditulis dalam teks biografi sudah wafat. Yang kedua yaitu teks biografi berdasarkan isinya. Teks biografi berdasarkan isinya terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu biografi perjalanan hidup. Biografi perjalanan hidup adalah teks biografi yang isinya berupa perjalanan hidup lengkap atau sebagian paling berkesan dari seseorang. Yang kedua yaitu biografi perjalanan karir. Biografi perjalanan karir adalah teks biografi yang isinya berupa perjalanan karir seseorang dari awal karir hingga karir terbaru atau perjalanan karir seseorang yang telah mencapai kesuksesan tertentu. Yang ketiga yaitu teks biografi berdasarkan persoalan yang dibahas. Terdapat tiga jenis pada teks biografi ini. Yang pertama yaitu biografi politik. Biografi politik adalah teks biografi yang berisi penulisan tokoh-tokoh di negeri ini dari sudut politik. Biografi politik berisi bahan-bahan yang dikumpulkan melalui riset. Biografi politik kadang-kadang tidak lepas dari kepentingan penulis ataupun sosok yang ditulisnya. Yang kedua yaitu intelektual biografi. Intelektual biografi adalah teks biografi yang disusun melalui riset dan segenap temuan yang dituangkan penulisnya dalam gaya ilmiah. Yang ketiga yaitu biografi jurnalistik atau biografi sastra. Biografi jurnalistik atau biografi sastra adalah teks biografi dengan materi penulisan yang biasanya diperoleh baik dari hasil wawancara tokoh yang akan ditulis maupun yang menjadi rujukan sebagai pendukung penulisan. Jenis biografi ini lebih ringan karena hanya membutuhkan keterampilan dan wawancara. Yang keempat yaitu teks biografi berdasarkan penerbitnya. Terdapat dua jenis pada teks biografi ini, yaitu buku sendiri. Penerbitan buku kategori ini dilakukan atas inisiatif penerbit dengan seluruh biaya penulisan, percetakan, dan pemasaran ditanggung oleh produsen. Biografi jenis ini sering memuat kisah hidup yang diperkirakan akan menarik perhatian publik. Yang kedua yaitu buku subsidi. Ongkos pembuatan buku jenis ini sebagian dibiayai oleh sponsor. Biasanya, pola ini dilakukan oleh buku-buku yang diperkirakan dari segi komersial laku atau kalaupun bisa dijual harganya
sangat tinggi sehingga tidak terjangkau. Dan berikut contoh teks biografi. Mark Zuckerberg. Mark Elliot Zuckerberg, ia adalah seorang pemuda kebangsaan Amerika atau masyarakat umum, mengenalnya sebagai CEO sekaligus pendiri satu di antara sosial media terpopuler, yakni Facebook. Ia lahir di White Plains, satu di antara wilayah kota New York, pada 14 Mei 1984. Mark termasuk pengusaha muda terkaya dengan kekayaan sekitar 72,9 miliar dolar Amerika. Sebelum membuat platform tersebut, Mark Zuckerberg seorang mahasiswa di Universitas Harvard. Hingga suatu saat, Mark Zuckerberg membuat jejaring sosial yang diperuntukkan pada kelas Mark Zuckerberg saja. Namun, lambat laun jejaring sosial itu tersebar luas, terlebih banyaknya sambutan positif dari orang di sekitarnya, hingga sampai ke universitas lain yang ada dekat Universitas Harvard. Tak lama setelah Mark Zuckerberg melihat perkembangan sosial media itu, ia memutuskan keluar dari Universitas Harvard dan kemudian memfokuskan dirinya untuk mengerjakan proyek jejaring sosial miliknya, yang kini sudah dikenal sebagai Facebook. Di usianya yang baru 35 tahun, Mark Zuckerberg telah menjadi seorang pemuda terkaya di dunia. Sebelumnya, Mark Zuckerberg hanya berniat membuat jejaring sosial Facebook ini untuk membantu orang-orang. Berkat niat baik serta ide inovatifnya, Facebook tak hanya membantu banyak orang, tapi juga membuat Mark kaya raya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.